Para penonton yang budiman, perhatian Anda adalah aset paling berharga. Di era yang semua serba cepat ini, pikiran kita seringkali menjadi medan perang. Kita mencari ketenangan, namun yang kita temukan adalah hiruk-pikuk. Kita mendambakan kenyamanan, namun yang kita alami adalah ketidakpastian. Hari ini, kita akan mempelajari cara untuk membangun benteng mental yang tak tergoyahkan dari sebuah filosofi stoik yang terbukti sangat berpengaruh dari zaman ke zaman. Siapkah Anda memulai pembelajaran ini? Kalau sudah, mari kita mulai. Sebelum itu, kami meminta tolong kepada Anda untuk like video ini terlebih dahulu untuk menolong kami dalam membesarkan channel ini. Terima kasih banyak. Saudara sekalian, amati sekeliling Anda. Dunia modern mendikte kita untuk selalu meraih kejayaan dan membuat kita selalu merasa kurang. Apakah Anda merasakan beban ekspektasi yang tak ada habisnya? Apakah Anda seringkali terbangun dengan pikiran yang memusingkan, dihantui oleh kecemasan akan hari esok yang belum tiba? Ini bukanlah kelemahan pribadi. Ini adalah akibat dari kondisi zaman. Oleh karena itu, kami akan memberitahukan kepada Anda cara untuk membangun benteng mental yang tak tergoyahkan di zaman penuh kecemasan ini. Selama berabad-abad, manusia telah mencari jawaban atas penderitaan batin ini. Dari Athena kuno, bangkitlah sebuah pemikiran yang menawarkan jalan keluar. Sebuah sistem yang tidak hanya mendefinisikan kebajikan, tetapi juga menyediakan peta jalan praktis untuk mencapai ketenangan batin yang sejati, terlepas dari badai eksternal. Ini adalah filosofi Stoa. Dalam video ini, kita akan membongkar 3 pilar utama filsafat Stoa yang akan mengubah cara Anda menghadapi dunia ini. Anda akan mendapatkan cara untuk 1. Membedakan antara apa yang dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak. 2. Menerima kenyataan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan terberat. 3. Menyadari mana sumber kepuasan dan mana hanya ilusi dari materi dan status. Jadi siapkah Anda untuk mendengarkan dan mempelajarinya dalam beberapa menit ke depan? Jika Anda bersungguh-sungguh, silakan tulis, "Saya siap belajar hari ini," di kolom komentar. Kalau sudah, mari langsung saja kita mulai. Saudara sekalian, perhatikanlah pikiran Anda. Seberapa sering Anda merasa gelisah karena sesuatu yang tidak berada dalam pengaruh Anda? Kemacetan lalu lintas yang tak terduga, opini negatif orang lain terhadap Anda, hasil wawancara kerja yang belum diumumkan, fluktuasi pasar ekonomi global yang di luar kuasa Anda. Semua ini adalah faktor eksternal yang secara konstan mengganggu ketenangan batin Anda. Pikiran Anda berputar-putar, mencoba memecahkan masalah yang sebenarnya tidak dapat Anda pecahkan sendiri. Ini adalah energi yang terbuang percuma, menyebabkan kelelahan mental tanpa menghasilkan solusi konkret. Filsafat Stoa, melalui konsep fundamentalnya, dikotomi kontrol, mengajarkan sebuah cara sederhana untuk mengatasi hal ini. Mereka mengatakan hanya ada 2 kategori hal di dunia ini, yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Pemahaman ini adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Jadi siapkah Anda untuk memahami ini lebih lanjut? Mari kita telaah lebih dalam. Yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah pemikiran kita, penilaian kita terhadap suatu peristiwa, keinginan kita, dan tindakan kita sendiri. Ini adalah wilayah kendali pribadi Anda. Anda memiliki kuasa penuh atas bagaimana Anda memilih untuk melihat suatu situasi. Anda dapat memutuskan apakah suatu kejadian adalah musibah atau peluang untuk belajar. Anda dapat mengontrol bagaimana Anda merespons kritik. Ini adalah esensi kebebasan sejati yang diyakini oleh para Stoa, bahwa kebebasan kita terletak pada kapasitas untuk memilih respons internal kita, bukan pada kemampuan untuk mengontrol dunia eksternal. Sebaliknya, hal-hal yang berada di luar kendali kita seperti bentuk tubuh kita, reputasi kita di mata orang lain, harta kita, perilaku orang lain dan keputusan mereka, peristiwa alam seperti cuaca buruk atau gempa bumi, atau bahkan hasil dari upaya terbaik kita. Karena Anda tidak dapat memerintahkan cuaca untuk cerah, atau memastikan semua orang menyukai Anda, atau menjamin bisnis Anda akan selalu sukses. Mencoba mengontrol hal-hal ini adalah sumber utama frustrasi, kecemasan, dan penderitaan yang tak berujung. Mengapa? Karena upaya itu sia-sia, melawan hukum alam, dan menguras energi mental Anda tanpa hasil nyata. Ini seperti mencoba menghentikan ombak dengan tangan kosong, hanya akan membuat Anda lelah dan kecewa. Ambil contoh seorang pekerja profesional yang cemas akan evaluasi kinerja tahunan.
Apakah keputusan atasan dan hasil evaluasi berada dalam kendalinya? Tidak secara langsung. Namun, apakah dia dapat mengontrol etos kerjanya, kualitas proyek yang dia serahkan, dan bagaimana dia merespons masukan dari atasannya? Ya, tentu saja. Dengan memisahkan kedua hal ini, dia membebaskan dirinya dari kecemasan yang tidak perlu akan hasil akhir dan fokus pada apa yang bisa dia optimalkan, yaitu upaya dan sikapnya. Ini tidak berarti dia tidak peduli dengan hasilnya, tetapi dia tidak akan membiarkan ketidakpastian menguasai pikirannya. Dia akan fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Ini adalah latihan mental yang konstan dan disiplin diri. Ini bukan tentang menekan emosi atau menjadi apatis, melainkan tentang mengarahkan perhatian dan energi Anda pada hal-hal yang produktif, bermakna, dan, yang terpenting, berada dalam jangkauan pengaruh Anda. Ini adalah fondasi pertama yang kokoh dalam membangun ketenangan batin dan penguasaan diri. Ini adalah langkah vital untuk mencapai kebebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali kita. Lalu mari kita lanjutkan ke pilar kedua, yang akan memperkuat pertahanan Anda. Pilar kedua, membangun ketangguhan tak terhancurkan. Saudara sekalian, perhatikanlah perjalanan hidup Anda. Hidup adalah serangkaian tantangan yang tak terhindarkan. Kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, penolakan, dan kesulitan ekonomi adalah bagian yang pasti dari kehidupan manusia. Di usia Anda, mungkin Anda sedang menghadapi penolakan lamaran kerja yang berulang, keretakan hubungan yang menyakitkan, atau hambatan finansial dalam mencapai tujuan pribadi. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa menjadi hancur, tanpa tenggelam dalam keputusasaan? Bagaimana kita bisa bangkit kembali, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Stoa, dengan kearifannya yang mendalam, menawarkan dua konsep kuat untuk mengembangkan ketangguhan yang tak tergoyahkan, amor fati dan premeditatio malorum. Keduanya adalah kekuatan mental yang jika dipraktikkan secara konsisten, akan mengubah diri Anda menjadi tahan banting dengan kesulitan. Lalu siapkah Anda menerima kunci untuk membangun benteng mental yang tak tergoyahkan? Mari kita bedah konsep-konsep ini. Pertama, mari kita pahami amor fati. Secara harfiah berarti mencintai takdir. Ini bukanlah bentuk pasrah atau fatalisme buta yang mengatakan kita harus menerima nasib tanpa perlawanan. Sebaliknya, ini adalah sikap penerimaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan sedang terjadi, dengan keyakinan bahwa semua itu adalah bagian yang pasti dari kehidupan kita dan berkontribusi pada pertumbuhan serta pembentukan karakter kita. Ketika Anda mencintai takdir Anda tidak hanya menerima yang baik, tetapi juga merangkul yang buruk, bukan dengan sukacita atas penderitaan itu sendiri, melainkan menjadi pembelajaran dari pemahaman akan pengalaman yang kita punya. Bayangkan seorang pandai besi. Dia tidak hanya mencintai bentuk akhir pedang yang indah, tetapi juga prosesnya. Panas yang membakar, pukulan palu yang berulang, bahkan percikan api yang menyakitkan. Setiap kekurangan dalam bahan mentah adalah kesempatan untuk membentuk sesuatu yang lebih kuat, lebih tajam, lebih kokoh. Begitulah Stoa melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk melatih mental kita, untuk menguatkan karakter kita. Ini adalah cara untuk mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar, setiap luka menjadi pembelajaran. Dengan Anda menerima bahwa apa yang terjadi adalah satu-satunya hal yang bisa terjadi, dan dari situlah Anda menemukan kekuatan untuk maju. Konsep kedua adalah premeditatio malorum, atau meditasi atas keburukan yang mungkin terjadi. Ini bukanlah bentuk pesimisme yang merendahkan semangat atau mengundang nasib buruk. Sebaliknya, ini adalah latihan mental untuk membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu. Tujuannya bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk mengurangi dampak emosional yang menghancurkan ketika hal-hal buruk itu benar-benar terjadi, atau bahkan untuk menyadari betapa jarang hal-hal terburuk itu benar-benar terjadi. Ini adalah bentuk persiapan mental. Dengan membayangkan secara tenang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, menerima kritik tajam yang tidak adil, atau menyaksikan kegagalan besar sebuah proyek yang telah Anda kerjakan dengan susah payah, kita mempersiapkan diri secara mental untuk tidak terlalu kecewa tentang hal buruk yang telah terjadi. Kita dapat merenungkan, apa yang akan saya lakukan jika ini terjadi? Bagaimana saya akan bereaksi secara rasional? Apakah ini benar-benar akan menghancurkan hidup saya? Seringkali, melalui latihan ini,
Kita akan menyadari bahwa kita lebih tangguh daripada yang kita kira, dan bahwa solusi untuk masalah-masalah itu ada di tangan kita atau dapat ditemukan. Ketika hal buruk itu tiba, kita tidak akan terkejut, panik, atau kewalahan. Kita telah mempersiapkan diri, dan kejutan emosionalnya telah diminimalisir. Ini meminimalkan dampak kejutan dan emosi negatif yang akan terjadi, memungkinkan respons yang lebih rasional dan tenang. Penerapan kedua prinsip ini secara bersamaan membentuk perisai mental yang kokoh dan tak tertembus. Amor fati memungkinkan kita menerima masa lalu dan sekarang tanpa penyesalan atau penolakan, mengubahnya menjadi kekuatan pendorong. Premeditatio malorum memungkinkan kita menghadapi masa depan dengan ketenangan dan keyakinan, karena kita telah mengantisipasi pukulan terburuk dan telah merencanakan respons kita. Ini adalah antisipasi yang mengurangi kecemasan. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang mengubah hubungan kita dengan rasa sakit, menjadikannya guru, bukan musuh. Ini adalah seni untuk mengubah rintangan menjadi jalan yang lebih baik. Ini adalah kemampuan untuk tetap teguh, tetap berakar, dan tetap tenang di tengah badai terbesar dalam hidup. Ketangguhan sejati bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi mampu melewati rasa sakit itu. Sekarang siapkah Anda menerima kunci untuk membangun benteng mental yang tak tergoyahkan? Mari kita beralih ke pilar ketiga, yang akan mengungkapkan inti dari kebahagiaan sejati yang abadi. Pilar ketiga, menemukan kebahagiaan otentik kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan. Saudara sekalian, amati masyarakat kita. Di dunia yang terus-menerus mendikte kita untuk mencari kebahagiaan di luar diri, melalui akumulasi kekayaan, pencarian ketenaran, pengejaran kesenangan sesaat, atau validasi yang tak henti-hentinya dari media sosial dan orang lain, kita seringkali merasa kosong dan tidak puas telah mencapainya. Mengapa semakin banyak yang kita miliki, semakin sedikit kepuasan yang kita rasakan? Mengapa kebahagiaan yang dijanjikan oleh konsumsi dan pengakuan eksternal terasa begitu fana dan cepat memudar? Stoa menawarkan perspektif radikal yang kontras dengan narasi modern ini. Sebuah kebenaran yang dapat membebaskan Anda dari lingkaran setan ini. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan yang sejati. Ini adalah inti dari kehidupan yang baik menurut Stoa. Segala hal lain seperti kesehatan fisik, kekayaan materi, reputasi sosial, atau kesenangan indrawi adalah hal-hal yang netral. Mereka tidak baik atau buruk. Mereka dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya melalui pilihan kita. Hadirin sekalian, kita telah memahami bahwa di tengah kekacauan dan ketidakpastian dunia modern, ada prinsip-prinsip abadi yang dapat menjadi jangkar dan kompas kita. Kita telah membahas dikotomi kontrol sebagai alat fundamental untuk memisahkan apa yang dapat dikendalikan dari apa yang tidak, membebaskan energi mental kita. Kita telah menjelajahi amor fati dan premeditatio malorum sebagai perisai mental untuk menghadapi pukulan hidup, mengubah rintangan menjadi kekuatan. Filsafat Stoa bukanlah sekadar teori akademis yang hanya dibaca. Ini adalah gaya hidup yang harus dipraktikkan secara aktif. Ini adalah disiplin yang membutuhkan komitmen berkelanjutan, latihan yang konsisten, dan refleksi diri yang jujur. Namun, imbalan dari praktik ini sangatlah besar dan transformatif. Ketenangan batin yang mendalam, resiliensi yang tak tergoyahkan di hadapan kesulitan, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal yang fana atau pada keberuntungan semata. Anda saat ini mungkin berada di titik krusial dalam hidup Anda, di mana fondasi mental ini dapat menjadi penentu signifikan dari perjalanan hidup Anda. Ini adalah kesempatan untuk membentuk diri Anda menjadi individu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda merespons dunia. Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan persepsi dan reaksi Anda. Anda memiliki potensi untuk mengubah setiap rintangan menjadi peluang untuk pertumbuhan, dan untuk menemukan kepuasan mendalam dalam setiap tindakan yang bermoral dan selaras dengan kebajikan. Kekuatan itu ada di dalam diri Anda, menunggu untuk diaktifkan. Maka, saya mengundang Anda, mulailah hari ini. Pilih satu prinsip Stoa yang kita bahas tadi dan paling cocok dengan situasi Anda saat ini. Mungkin Anda akan mulai dengan mengamati hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan dan secara sadar melepaskan kegelisahan darinya. Mungkin Anda akan mencoba membayangkan skenario terburuk untuk mempersiapkan diri secara mental, mengurangi dampak emosionalnya. Atau
Mungkin Anda akan berusaha mempraktikkan satu kebajikan kecil dalam interaksi harian Anda, seperti menjadi lebih sabar atau lebih adil. Perjalanan ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan dedikasi, namun hasilnya akan melampaui ekspektasi Anda. Ini adalah investasi terbesar yang dapat Anda lakukan untuk kesejahteraan batin Anda, untuk membangun benteng mental yang akan melindungi Anda dari badai kehidupan. Ini adalah jalan menuju kebebasan sejati. Jika pembahasan ini telah memberikan wawasan berharga bagi Anda, kami mengajak Anda untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka pada video ini. Berikan komentar di bawah, bagikan pengalaman Anda atau pertanyaan terkait praktik Stoa. Dan, untuk terus menerima wawasan mendalam seperti ini yang dapat memperkuat benteng mental Anda, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami. Bagikan juga pada mereka yang Anda yakini membutuhkan benteng mental ini. Ingatlah, kekuatan sejati ada di dalam diri Anda. Pergunakanlah dengan bijak.